Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu aw qablahu qala yani Allahu azza wa jalla wa wajadaka dhallan fahada. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-qudsi qala Allahu azza wa jalla ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastashhaduni ahdikum. Wa qala aidan khalaqtu ibadi hunafa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadhihi khissa at-thayyibah nastati wa nastamir yakni dirasatana fil ayat wal hadis at-tarbawi wa la'allallahu sahala lana hadhihi ad-dirasah wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum wal asatidal al-kiram fi Jamiatus Sirajul Falah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, ustadz dan ustazah. Hari ini kita lanjutkan di mata kuliah ayat hadis tarbawi ya. Saya menyebutnya dengan istilah epistemologi Islam ya, walaupun ini baru sebagian kecilnya. Jadi kalau yang sudah belajar tentang bagaimana filsafat Islam, epistemologi, aksiologi, dan sebelumnya ada ontologi serta metodologi ya, insya Allah memahami apa itu epistemologi khususnya dalam perspektif Islam ya. Baik, hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat ke-78 ya. Nah, nanti saya akan jelaskan, kemudian setelah itu nanti saya akan diskusi dengan ustadz dan ustazah sekalian terkait dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, ada harful lam, itu nggak boleh berhenti sebenarnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian ya, tapi biasa terjemahkannya dengan kamu atau anda ya. Min butuni ummahatikum, dari perut ibumu ya. Butun jama dari batnun ya, ummahat dari ummi ya. Nah, dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a ya, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya sam'a, pendengaran ya, kemudian wal absar, dan juga penglihatan ya, dan juga wal afidah, dan juga afidah atau fuad ya, la'allakum tashkurun ya, agar kalian semuanya, agar anda semuanya, agar kita itu bersyukur ya. Ini berarti ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan ya ummahat ya, para ummahat ya, ibu-ibu ya, yang mereka itu mengandung ya, hamil, kemudian melahirkan ya. Nah, dari situ kemudian ketika seseorang itu lahir ya, maka la ta'lamuna syai'a ya, merujuk kepada teks ini ya, dia ya, yang anak yang baru lahir itu atau bayi yang baru lahir itu tidak mengetahui syai'an, sesuatu pun ya. Nah, kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah
ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja setelah itu, setelah lahir itu kemudian memberi ya kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati agar ya kita itu bersyukur ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Nanti ayat yang di wawajadaka dhalam fahada itu nanti terkait dengan hudallah atau hidayatullah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang ya. Ini kalau dipanjangkan nanti nggak selesai ya. Dikatakan yang awalnya saja, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya. Kemudian diringkaskan yang kita ambil di sini adalah konteksnya, ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastashaduni ya, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hambaku, kalian semuanya kullukum dolun ya, sesat kecuali illa man hadaituh, kecuali yang kami beri petunjuk ya. Sebenarnya hadaituhu artinya yang saya atau yang aku beri petunjuk sebenarnya di situ ya, karena bukan hadainahu ya, tapi hadaituhu ya. Fastahduni, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada benar ya, Allah Subhanahu wa taala ya, ahdikum atau ahdikum ya, pasti aku memberinya, pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Ini dalam konteks kita bicara tentang huda atau petunjuk ya. Nah, kemudian ya ini juga nanti terkait dengan juga hadis riwayat Muslim juga. Tadi hadis qudsi yang pertama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berikutnya yang hadis yang kesannya ya sedikit berbeda atau antitesis itu adalah dikatakan ya, khalaqtu ibadi hunafa ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya ya, atau hamba-hambanya karena jamak di situ ibad ya, dalam keadaan berada di jalan yang lurus atau hunafa. Nah, berarti tadi dikatakan kalau di hadis sebelumnya kullukum dolun ya, setiap kalian itu sesat. Jadi awalnya itu sesat, kemudian illa man hadaituhu, kecuali yang diberikan petunjuk ya, kecuali dia yang diberikan petunjuk olehku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di riwayat Muslim yang lainnya, khalaqtu ibadi ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya itu hunafa, dalam keadaan di jalan yang lurus, artinya sudah berada di jalan yang lurus. Nah, ini ya selaras dengan hadis yang riwayat Muslim, riwayat Bukhari ya. Ini saya yakin semuanya sudah paham semuanya terkait dengan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abuwahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi ya yang lahir berada di atas fitrahnya, lalu ayahnya lah ya, sebenarnya dikatakan fa abuwahu ya, ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi ya, riwayat Bukhari. Jadi nanti ada berbicara tentang fitrah ya. Kenapa? Karena di ayat yang pertama itu di Al-Qur'annya itu bicara tentang akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi keywordnya itu adalah la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun. Padahal tadi dikatakan khalaqtu ibadi hunafa ya, atau juga dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Nah, alal fitrah di sini ya banyak sekali pendapat. Nah, nanti sebenarnya saya mau tanya satu-satu nih gitu ya. Satu-satu ini pemaknanya apa nih dari sini gitu ya. Jadi pertama bicara tentang la ta'lamuna syai'a dengan alal fitrah atau kullukum dolun gitu ya. Nah, itu kaitan dengan apa? Dengan petunjuk ya, dengan petunjuk. Nah, kemudian juga ya masih terkait dengan kalau tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makna fitrah juga dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya, tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, ini ada makna fitrah di tadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, di sini juga fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, ini berarti masih menggunakan kata fitrah, ya. La tabdila li khalqillah, ya, tidak ada perubahan, ya, dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala, dalam penciptaan khalqillah, ya. Dzalika dinul qayyim, ya, itulah agama yang qayyim, yang lurus, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ada banyak korelasi ketika kita bicara tentang ayat, kemudian bicara tentang hadis, kemudian juga bicara tentang akwal dan lain sebagainya. Misalnya ini perkataan dari Imam Al-Ghazali, ya, yang beliau mengatakan bahwasanya setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki kolbun. Wah, ya, kita masuk kepada kolbun yang suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya seperti hayawan, maka ia akan celaka dan merugi, ya. Oleh sebab itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskan dan mengajarkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik, ya. Nah, ini sebagai awal untuk diskusi kita, ya, terkait dengan la ta'lamuna syai'a, ya, kemudian juga kullukum dolun, kemudian juga hunafa, ya, kemudian juga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maknal fitrah fi hadhir riwayah wa aidan, yakni makna fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha fi hadhil ayah, ya. Nah, konteksnya dalam konteks pendidikan, ya, dalam pendidikan agama Islam. Nah, dari situ kemudian kita akan berbicara tentang ini, ya,